Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Digital. Semoga kita semua dalam keadaan sehat saat ini. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke cerita, silahkan tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus memberikan cerita-cerita yang dapat menambah wawasan serta keimanan kita. Semua akan kebesaran Allah Ta'ala. Kisah Nabi Idris. Jika kita membicarakan tentang kisah Nabi Idris alaihi salam, yang muncul dalam pikiran kita adalah bahwa beliau merupakan Nabi dan Rasul kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam merupakan salah satu cerita yang penuh dengan peringatan bagi umat muslim. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Idris alaihi salam sebagai manusia terpilih untuk merasakan sakaratul maut dan kematian, serta diberikan izin melihat surga dan neraka. Pengalaman ini tentunya sangat mengerikan dan menakutkan. Ada yang mengatakan Nabi Idris alaihi salam dilahirkan di Babilonia dan beliau hijrah ke Mesir. Di dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan. Sebagian berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf atau Memphis, dan mereka menamakannya dengan Harmas Al-Haramisa. Dan sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon, yang dalam bahasa Suryani Babil berarti sungai. Nabi Idris adalah kakek dari ayahnya Nabi Nuh. Beliau adalah putra dari pasangan Qabil dan Iqlimah, yang merupakan putra dan putri dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mahlail, bin Qinan, bin Anushe, bin Shits bin Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah tokoh yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang arsitektur. Beliau juga dianugerahi banyak kepandaian oleh Allah dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mampu membaca serta menulis menggunakan pena. Beliau juga orang pertama yang bisa menunggangi kuda, serta mahir dalam merawat kuda. Beliau juga memahami ilmu perbintangan atau falak, dan memiliki keahlian dalam berhitung. Beliau juga orang pertama yang bisa menjahit pakaian dan mengenakan pakaian yang sudah berjahit. Dan menurut penelitian, Nabi Idris juga dianggap sebagai salah satu pencetus ilmu tertua di dunia, yaitu ilmu falak. Nabi Idris menjadi orang pertama yang diberi wahyu oleh malaikat Jibril ketika usianya mencapai 82 tahun. Nabi Idris dikenal bukan hanya sebagai sosok yang sabar, tetapi juga pemberani. Itulah sebabnya, julukan yang disematkan padanya adalah Asadul Usud, yang berarti raja dari segala raja singa. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa yang berbeda, dan mereka telah mampu mendesain dan mendirikan kota-kota mewah. Kota yang telah berhasil dibangun pada waktu itu adalah sebanyak 188 kota. Dikutip dari buku kisah nyata 25 Nabi and Rasul, bahwa Nabi Idris meninggal dunia ketika berusia 308 tahun. Usia ini tergolong muda bila dibandingkan dengan para nabi lainnya. Sebagai contoh, perbandingannya dengan Nabi Nuh yang hidup sekitar 950 tahun. Dalam sebuah hadits riwayat Anas bin Malik, disebutkan dari Abu Dzar bahwa pada saat Rasulullah Mi'raj, Rasulullah melihat Nabi Idris di langit keempat. Lalu Nabi Idris berkata kepada Rasulullah, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Idris." Suatu hari, Israel, sang malaikat maut yang telah berteman lama dengan Nabi Idris, memohon izin kepada Allah untuk mengunjungi bumi dan menjumpai Nabi Idris yang sudah lama sekali tidak bertemu. Israel merasakan rindu terhadap Nabi Idris, dan akhirnya Allah mengabulkan permohonannya untuk bertemu Nabi Idris. Pada malam itu,
Nabi Idris ditemui oleh seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tanpa beliau sadari, sebenarnya pria tersebut adalah malaikat Israel yang sedang menyamar. Lalu Nabi Idris pun dengan ramah menawarkan makanan kepada malaikat Israel. Namun Israel menolaknya. Karena malaikat tidaklah makan dan minum. Akhirnya mereka berbincang-bincang sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Setelah 4 hari malaikat Israel berada di rumah beliau, Nabi Idris pun mulai merasa curiga terhadap tamunya tersebut. Hal ini dikarenakan sang tamu tidak pernah sedikit pun menyentuh hidangan yang disediakan dari sejak pertama dia bertamu. Karena rasa penasaran yang dalam, akhirnya Nabi Idris pun mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Nabi Idris menanyakan siapakah sebenarnya pria tersebut. Akhirnya pria tersebut mengaku sebagai malaikat Israel. Nabi Idris pun kaget mendengar pengakuannya tersebut, karena tugas utama malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia. Lalu, Nabi Idris menanyakan lagi, "Engkau sudah 4 hari bersamaku, apakah engkau sedang melaksanakan tugas mengambil nyawa di dunia ini?" Malaikat Israel membenarkan bahwa memang cukup banyak nyawa yang sudah dicabut dalam 4 hari ini. Kemudian Nabi Idris menanyakan kembali tentang maksud dan tujuannya ke sini. Apakah Israel ingin mengambil nyawanya? Malaikat Israel menjawab, "Tidak. Kedatangannya adalah karena ia sangat merindukan Nabi Idris." Setelah mendengar ucapan tersebut, Nabi Idris kemudian mengajukan satu permohonan. Dia berharap agar malaikat Israel mencabut nyawanya dan kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris merasa penasaran dengan kekuatan sakaratul maut yang dikatakan sangat mengerikan dan menyakitkan. Namun, percakapan tersebut tidak segera dilakukan oleh malaikat Israel. Ini karena segala tindakan yang ia lakukan itu hanya atas izin dan perintah langsung dari Allah. Namun pada akhirnya, Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris tanpa menunda waktu. Karena terharu melihat sahabatnya menderita, malaikat Israel meneteskan air mata. Kemudian, Allah membangkitkan kembali Nabi Idris. Setelah itu, Nabi Idris meneteskan air mata karena tak mampu membayangkan penderitaan yang amat sangat ketika manusia lain menghadapi sakaratul maut yang sangat menyakitkan itu. Rasa sakit itu begitu sangat luar biasa dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris merasa sedih jika umatnya harus merasakan penderitaan di akhir hayat mereka. Sejak saat itulah, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk berlaku baik, patuh kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Pada suatu waktu, Nabi Idris dan malaikat Israel sedang melaksanakan ibadah bersama-sama. Di saat itu juga, Nabi Idris menyampaikan permohonan yang istimewa kepada malaikat Israel, yaitu, Nabi Idris ingin sekali melihat bagaimana surga dan neraka itu. Dan atas izin Allah, mereka pun pergi untuk mengunjungi suatu tempat bernama neraka. Saat mereka hampir sampai di lokasi, Nabi Idris tiba-tiba pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka yang sangat seram dan menakutkan. Malaikat tersebut menyeret dan menyiksa manusia yang durhaka kepada Allah selama mereka hidup di dunia. Sepanjang hidup beliau, tak ada pemandangan yang lebih menakutkan daripada keganasan api neraka yang membara, gemuruh yang mengguncangkan telinga, dan ketakutan yang mengerikan. Nabi Idris tak sanggup membayangkan jika hal ini menimpa umatnya di masa mendatang. Kemudian malaikat Israel membawa Nabi Idris ke suatu tempat lain yang bernama surga. Di surga yang begitu indah ini, lagi-lagi Nabi Idris hampir saja kembali pingsan. Itu bukan karena rasa takut atau pemandangan yang mengerikan, melainkan karena beliau begitu kagum dan sangat terpesona oleh segala keindahan yang terlihat di hadapannya. Di hadapan mata Nabi Idris, terbentang sungai yang airnya begitu jernih. Dan di sisi lain, terdapat pohon-pohon di tepi sungai yang batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu beliau juga melihat istana yang sangat megah untuk para penghuni surga nanti. Dan di sepanjang pandangannya,
tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan yang sangat segar, lezat, dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi oleh pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sangat sopan. Mendadak Nabi Idris haus dan ingin meminum air dari sungai surga. Beliau berkata, "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali." "Silahkan minum, inilah minuman untuk para penghuni surga," jawab Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun meminum air itu dengan nikmatnya. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enaknya. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Beliau berkata, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang kali. Dan setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi beliau tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surganya Allah Ta'ala. Lalu Nabi Idris berkata, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Lalu malaikat Israel berkata, "Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya." Tetapi Allah itu Maha Pengasih, terutama kepada para nabinya. Akhirnya Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Demikianlah sepenggal kisah tentang Nabi Idris. Semoga kisah mengenai Nabi Idris dan berbagai mukjizatnya ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.